Hallo, guten Morgen aus Nürnberg, Deutschland. Heute ist Sonntag, der 25. August 2024. Es ist jetzt 9:30 und es regnet ein bisschen. Ini agak gerimis sebetulnya. Tapi saya akan memulai eksplor kota Nürnberg dan tujuan pertama saya adalah Memorium Nürnberger Prozesse, yaitu tempat di mana para petinggi Nazi diadili karena kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan selama kepemimpinan Adolf Hitler di Jerman. Dan dari sini saya harus naik tram ke Hauptbahnhof. Lalu dari Hauptbahnhof saya akan umsteigen ke U-Bahn menuju Memorium Nürnberger Prozesse. Nächste Haltestelle Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zur Regional-, Fern-, S-Bahn und U-Bahn zur Straßenbahnlinie 8 und zu den Buslinien 43 und 44. Sie befinden sich in der Linie 5 in Richtung Worzeldorfer Straße. Setelah 2 minggu baru kali ini merasakan hujan, karena selama di Berlin cuacanya panas, jadi nggak ada hujan sama sekali. Dan ini pas sampai Nürnberg hujan, walaupun cuma gerimis. U-Bahn Asselrex. Dan ya, jadi agak merepotkan juga ya kalau hujan seperti ini. Mudah-mudahan nanti cuacanya bisa cerah, karena mau jalan-jalan di Altstadt. Kalau hujan licin ke jalan, jadi agak bahaya dulu. Ja, dann mach ich als Pause, dann gehst du nach Hause. Saya baru sampai di Hauptbahnhof. Ternyata banyak juga toko yang buka di dalam Hauptbahnhof. Jadi saya sarapan dulu. Ini saya beli ya pokoknya kayak sandwich gitu, isinya berat Hähnchen, isinya ayam. Harganya 4 euro, 4,50 euro, 4,5 euro kalau nggak salah, hampir 5 euro. Ya, jadi sebelum nggak perlu khawatir, walaupun pada prinsipnya toko tutup pada hari Minggu, tapi kalau di stasiun kereta di Hauptbahnhof banyak toko yang buka. Dan saya sengaja memang nggak pilih reservasi hotel dengan sarapan karena agak mahal. Jadi kalau saya mau sekalian including sarapan atau frühstück, itu saya harus bayar 24 euro. Itu mahal banget, sementara kayak makan seperti ini 5 euro udah kenyang. Nah, ini dia Memorium Nürnberger Prozesse ke arah kanan. Saya baru sampai di Bärenschanze. Jadi harusnya nggak jauh lagi dari sini. Jadi tadi dari Nürnberg Hauptbahnhof hanya 4 stasiunen. Dan ini saya sampai di Bärenschanze, jadi tinggal jalan kaki menuju ke
Memorium Nürnberger Prozesse. Oh, untungnya hujannya baru berhenti. Tinggal dikit-dikit aja, tapi sebetulnya nggak apa-apa. Kalau tadi kan masih agak apa ya, masih agak deres gitu rintiknya. Kalau ini udah mulai berkurang. Dan cuacanya juga hari ini agak dingin. Tadi saya sempat cek juga tadi di Google. Jadi ini temperaturnya 17 grad Celcius. Jadi cukup dingin untuk musim panas. Karena pada dasarnya kan ini harusnya Sommer atau musim panas. Ternyata musim panas juga bisa dingin juga. Jadi kalau teman-teman mau ke Jerman pada musim panas juga harus menyiapkan pakaian hangat juga, karena bisa aja cuacanya dingin seperti ini ya, 17 derajat itu cukup dingin. Anginnya juga ini saat ini di Nürnberg juga agak kenceng, jadi membuat rasanya tuh tambah dingin gitu di sini. Akhirnya sampai juga di Justizpalast Memorium Nürnberger Prozesse. Jadi dekat banget, tadi hanya beberapa meter, 3 menit langsung sampai tadi dari stasiun Bärenschanze. Wow, sampai juga saya di tempat bersejarah ini. Jadi tempat ini merupakan tempat yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum pidana internasional, karena di tempat ini para petinggi Nazi diadili dikarenakan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan selama pemerintahan atau kepemimpinan Adolf Hitler. Jadi dari tahun 1945 sampai 1949, disinilah berlangsungnya pengadilan Nuremberg. Wow. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Hallo. Kaufe ich hier das Ticket? Deutsch. I jak wejdziemy na górę, to zielone przyciski. Saya dapat ini untuk audionya. Lalu ini kuitungnya. Jadi harganya 7,50 euro. Jadi untuk masuk ke sini kita harus bayar tiket. Untuk dewasa 7,50 euro. Kita harus naik lagi satu lantai lagi. Di sini lantai tingkat 2 ini ada Saal 600 dan tingkat 3 ada Ausstellung. Saya masih harus naik lagi. Wow. Akhirnya bisa sampai di tempat ini juga.
Di sini juga ada bangku yang digunakan oleh para terdakwa. Jadi mereka duduk di bangku ini dan bangku ini masih asli. Jadi ini adalah bangku tempat para terdakwa peradilan Nuremberg pada tahun 1945. Sicuramente era lì informato. Nah, ini ada 4 dakwaan yang dituduhkan kepada para petinggi Nazi saat itu. Yang pertama, Gemeinsame Plan oder Verschwörung zum Angriffskrieg, yaitu perencanaan untuk menginvasi negara-negara seperti Polandia, Uni Soviet, Yugoslavia, dan Denmark. Dan yang kedua adalah Verbrechen gegen den Frieden, yaitu kejahatan terhadap kedamaian. Jadi petinggi Nazi ini juga didakwa karena telah merencanakan peperangan yang mengakibatkan hilangnya kedamaian di suatu negara. Yang ketiga, dakwaannya adalah Kriegsverbrechen, jadi masih terkait dengan kejahatan perang, di mana melalui kejahatan perang ini atau melalui perang yang dimulai atau dilakukan oleh Nazi, maka mengakibatkan banyak korban luka dan juga banyak korban tewas dikarenakan peperangan. Dan yang keempat adalah Verbrechen gegen die Menschlichkeit, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan yang terdiri dari pembunuhan massal, khususnya selama tahun 1939 sampai 1945 terhadap jutaan orang-orang Yahudi. Nah, itu dia 4 dakwaan yang dituduhkan atau didakwakan terhadap para petinggi Nazi setelah Jerman kalah pada Perang Dunia Kedua. Nah, ini juga ada foto para hakim yang mengadili para terdakwa yang merupakan perwakilan dari 4 negara aliansi, yaitu Soviet, Amerika, Inggris, dan Perancis. Nah, ini dia fotonya. Dan itu adalah foto-foto Zeugen und Beweise, jadi para saksi dan juga bukti-bukti yang dikumpulkan untuk
menjatuhkan dakwaan atau hukuman kepada para terdakwa, yaitu para pimpinan Nazi yang untuk membuktikan kesalahan mereka telah melakukan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan selama Adolf Hitler berkuasa di Jerman. Nah, di sini adalah putusan dari para hakim dan di sini lengkap, jadi informasi mengenai putusan dari peradilan Nuremberg itu bisa kita dapatkan di sini. Dan ini adalah hukuman yang dijatuhkan berdasarkan putusan para hakim. Memang tertulis dalam bahasa Jerman, tapi dalam audio guide ini kita bisa pilih bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Jadi harusnya nggak akan jadi masalah untuk teman-teman yang nggak bisa bahasa Jerman. Di sana masih ada pilihan dalam bahasa Inggris. Wow, ini luar biasa sih tempat ini untuk dikunjungi, apalagi untuk teman-teman yang tertarik dengan sejarah atau tertarik dengan hukum pidana internasional, bahwa sebuah negara itu bisa dipidana, dan ini merupakan awal dari perkembangan hukum pidana internasional, di mana sebuah negara, yaitu negara Jerman, itu bisa dihukum karena kejahatan yang dilakukan, yaitu kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin yang tertarik dengan hukum pidana internasional, ini di sini sangat lengkap informasinya. So when the time came to create an international criminal court, refer that to the United Nations, and as usual in big bureaucracies, the man on the top refers to someone on the bottom. Wow, ini tempat yang memang sangat recommended untuk dikunjungi teman-teman. Saya beruntung sekali bisa punya kesempatan ke sini. Memang tujuan saya memang ke sini untuk ke Nürnberg ini, salah satunya memang untuk ke tempat ini karena memang tempat ini sangat bersejarah, dan disinilah para pemimpin Nazi dihukum, diadili, dan dijatuhi hukuman karena kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan. Kita udah lihat waktu di Berlin, di Holocaust Mahnmal, banyak sekali korban yang meninggal, yang tewas akibat kejahatan Nazi selama kepemimpinan Adolf Hitler. Dan memang di sini yang diadili memang para petinggi Nazi selain Hitler, karena Adolf Hitler pada saat itu diduga sudah meninggal, walaupun juga banyak kontroversi mengenai kematian Hitler. Tapi sejarah mengatakan bahwa Hitler melakukan bunuh diri, walaupun terdapat spekulasi tentang kematian Hitler, apakah memang Hitler benar-benar tewas bunuh diri atau melarikan diri ke suatu tempat. Sampai sekarang itu masih menjadi perdebatan. Tapi tempat ini merupakan tempat yang sangat bersejarah, khususnya untuk dunia hukum, karena disinilah pertama kalinya negara itu bisa diadili. Jadi bukan hanya manusia sebagai individu, tapi negara dianggap sebagai individu yang memiliki pertanggungjawaban
terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Wow, benar-benar beruntung ya saya kesini. Dari dulu pengen banget kesini, akhirnya tercapai juga. Oke, sekarang saya mau menuju ke Altstadt, jadi tidak jauh dari Hauptbahnhof. Sekarang saya mau menuju ke kota tua, dan di sana juga banyak yang bisa kita lihat. Ja, also es gibt viel zu sehen in der Altstadt. Dann los geht's.